Bagi yang masih belum paham, maka saya akan menerangkan perbedaan dari nun mati dan juga tanwin agar lebih paham ya. Saya hapus dulu ya. Agar lebih paham, maka saya akan menerangkan perbedaan nun mati dan juga tanwin. Pertama nun mati ya. Nun mati, tadi dikatakan nun mati suka ada lafdhan, suka ada di ucapan, dan juga khatan, suka ada di tulisan. Yang pertama ucapan dan juga suka ada di tulisannya ya. Misalkan contoh, minha. Minha. Bisa kita lihat di dalam lafaz minha, apakah terlihat oleh kita ada nun matinya? Ada ya, ini nun matinya. Nun mati. Coba kalau kita baca bersama-sama minha, apakah terdengar nun matinya? Terdengar. Ucapannya ada. Terus kita lihat apakah di dalam penulisannya pun ada nun mati? Oh ada, ini nun mati ya. Jadi yang pertama nun mati itu ada di ucapannya, ada terdengar oleh kita. Di tulisannya pun ada, terlihat oleh kita. Berbeda dengan tanwin, jika tanwin itu hanya ada di ucapannya saja ya. Tetapi tidak ada lakhoton, tetapi tidak ada di tulisannya. Misalkan contoh, azizun ala. Nah, harus kita ingat dulu ya, secara hakikatnya tanwin itu adalah nun mati. Sekali lagi perlu digarisbawahi, secara hakikatnya tanwin itu adalah nun mati. Contoh, azizun ala. Coba kita perhatikan, adakah di dalam zun terdengar nun matinya? Ada. Azizun ala, maka ada nun matinya. Tapi di dalam tulisannya azizun ala, ada tidak di sini terlihat oleh kita nun matinya? Tidak ada kan? Karena secara hakikatnya tanwin itu adalah nun mati. Jadi kita tidak melihat di sini ada nun mati. Tetapi kalau terdengar ya ada. Maka untuk perbedaan yang pertama, nun mati ada di ucapan dan tulisan, tanwin hanya ada di ucapannya saja. Untuk yang kedua, nun mati itu suka ada di dalam tengah-tengah kalimat. Di tengah-tengah kalimat dan juga di akhir kalimat ya. Dan juga di akhir kalimat. Berbeda dengan tanwin. Kalau tanwin hanya ada di akhir kalimat saja. Hanya ada di akhir kalimat saja. Misalkan contoh nun mati ada di tengah-tengah kalimat. Misalkan amta, amta ya. An'amta alaihim ada di dalam surat Al-Fatihah lafad an'amta. Apakah di dalam lafad an'amta itu kita lihat ada nun matinya? Ada ya, ini. Tuh, ini penyimpanannya ada di dalam tengah-tengah kalimat. Ataupun nun mati ini suka ada di akhir kalimat. Misalkan contoh, an alihatina, an alihatina. Nah, an alihatina, apakah kita melihat ada nun? Ada. Ini an itu kalau kita tanya itu adalah termasuk haraf ya. Ini bukan isim, ini bukan fiil, tetapi ini haraf yang maknanya itu adalah dari. Berarti mempunyai maknanya tersendiri. Jadi maksud kalimat di sini itu bukan yang tersusun dari beberapa kata, tetapi adalah kata itu tersendiri, ya.
Jadi suka ada di tengah-tengah kalimat ataupun di tengah kata, ataupun suka ada di akhir kalimat ataupun di akhir kata. Berbeda dengan tanwin. Kalau tanwin ini hanya terdapat di akhir kalimat saja. Misalkan ini azizun ala, seperti itu kan. Misalkan ghafurun, ataupun contoh yang lain ghafurun halim. Tuh. Kalau tanwin hanya ada di akhir saja. Ghafurun yang maha mengampuni, ghafurun kita lihat ada tanwinnya. Ya. Tidak ada se-Al-Quran kita akan menemukan tanwin penyimpanannya misalkan di tengah-tengah kalimat, misalkan seperti ini, ataupun di awal kalimat, tidak akan ada. Tanwin itu pasti akan ada di akhir kata ataupun di akhir kalimat. Itu perbedaan yang kedua. Mudah-mudahan paham ya. Untuk sekarang yang ketiga. Untuk yang ketiga, untuk yang ketiga, nun mati itu suka ada di wasal dan juga waqaf. Apa itu wasal dan apa itu waqaf? Wasal itu adalah ketika kita membaca Al-Qur'annya kita teruskan, maka itu dikatakan wasal. Dan waqaf jika kita membacanya diberhentikan, maka itu dikatakan waqaf. Misalkan kun fayakun gitu ya. Kun fayakun gitu ya. Kun fayakun. Nah, coba kita perhatikan, di sini adakah nun mati? Ada ya? Ini nun matinya. Kalau kita membacanya diteruskan itu berarti diwasalkan. Kun fayakun. Terdengar oleh kita nun matinya. Kalau kita membacanya diberhentikan ataupun diwakafkan, misalkan kita berhenti di sini, kun, tetap kita membacanya kun, tidak ku, tetapi kun, nunnya terdengar oleh kita. Jadi kalau nun mati mah mau kita wasolkan, mau kita wakafkan, maka tetap nunnya akan terdengar oleh kita. Cara pembacaannya berbeda dengan tanwin. Kalau tanwin mah akan ada ketika diwasalkan saja. Misalkan azizun ala, begitu ya. Nah, contoh kita wasalkan, kita membacanya diteruskan. Azizun ala, terdengar oleh kita ada nun matinya. Azizun ala, terdengar kan? Karena membacanya kita wasalkan dari azizun ke lafad ala. Tapi coba kalau kita membacanya diwakafkan, kita berhentikan ketika ada tanwinnya, kita membacanya di sini. Apakah cara yang betul pembacaannya azizun ataupun aziz? Maka kalau kita diberhentikan membacanya di sini, membacanya gak boleh azizun, salah. Cara yang benar itu adalah aziz. Cara yang benar kalau diwakafkan aziz. Nah, coba kita perhatikan. Kalau kita diberhentikan cara membacanya ada gak nunnya? Gak ada kan? Aziz, gak ada nunnya. Karena itu tanwin hanya ada ketika membacanya diwasolkan saja. Tetapi kalau diwakafkan maka nun matinya akan hilang. Seperti itu. Dan untuk yang keempat, ya, untuk yang terakhir, nun mati itu suka ada di kalimat isim. Yang keempat, nun mati itu suka ada di kalimat isim, suka ada di kalimat fi'il, dan juga ada di haraf. Gitu ya. Ini untuk yang keempat. Contoh di isim, misalkan contoh untuk yang di isim, sinwan ataupun qinwan. Nih.
sinwan, qinwan. Untuk pemula kita cukup mengetahui saja bahwa nun mati itu adalah isim, fiil dan juga haraf. Di sini saya tidak akan menerangkan apa itu kalimat isim, fiil dan juga haraf karena ini akan masuk ke dalam pengkajian nahwu shorof gitu ya. Ini hanya selintas saja saya menerangkan. Jadi nun mati itu yang pertama suka ada di kalimat isim. Nih, ada nun matinya. Ini juga ada nun matinya. Maka bagi para santri yang sudah mengetahui ini adalah kalimat isim, ya. Dan juga yang kedua nun mati itu suka ada di kalimat fiil. Fiilnya fiil apa? Di fiil madi ada, suka ada. Di fiil mudhari suka ada, suka ada. Begitu juga di fiil amar, suka ada. Contoh ketika di fiil madi. Ya, fiil madi ini contoh ketika fiil mudhari, ini adalah contoh ketika fiil amar. Akan saya tulis dulu. Contoh untuk fiil madi. Ada nun matinya? Ada. An, am, ta. Ini contoh untuk fiil mudhari'nya. Yanhakum, ada nun matinya ya. Ini contoh untuk fiil amar. Fiil amar itu adalah kalimat untuk memerintah. Wa anzirhum. Ada nun matinya? Ada. Jadi untuk yang terakhir nun mati itu suka ada di kalimat fiil madi. Ini contohnya an'amta. Ataupun fiil mudhari misalkan yanhakum, ataupun suka ada di fiil amar wa anzirhum. Dan yang terakhir nun mati itu suka ada di kalimat suka ada di haraf. Contoh seperti min ataupun na'an. Ya, maknanya hampir sama, dari gitu ya. Min, an, ada nun mati ya. Gitu ya. Jadi yang terakhir nun mati itu suka ada di kalimat isim, contohnya sinwan, qinwan, suka ada di kalimat fi'il, dan yang terakhir suka ada di haraf. Berbeda dengan tanwin. Nah, kalau tanwin itu suka ada di mana? Kalau tanwin hanya ada di isim saja. Kalau tanwin suka ada di isim aja. Jadi kita tidak akan menemui tanwin itu di fiil ataupun di haraf. Hanya ada di isim saja. Contoh, wah banyak sekali ya. Setiap yang bertanwin itu adalah isim. Ghafurun ataupun halimun ataupun azizun. Ya, sudah segini juga cukup ya contohnya ya. Coba kita perhatikan. Ghafurun, adakah tanwinnya? Ada. Halimun, ada ini tanwinnya nih. Azizun, ada tanwinnya. Tuh ya. Nah, kalau kita di Al-Quran menemui ada tanwin seperti ini, jika para santri ditanya, ini kalimatnya termasuk kalimat isim, fiil ataupun haraf, maka kita akan menjawab ini adalah kalimat isim. Kenapa kita bisa menjawab ini adalah kalimat isim? Bahwa salah satu tanda ataupun salah satu ciri dari isim itu adalah tanwin. Sehingga untuk yang terakhir tanwin hanya ada di kalimat isim saja yang tandanya adalah tanwin, tanwin dan juga tanwin. Mungkin seperti itu ya. Di dalam hukum nun mati dan juga tanwin itu dikatakan tadi arba'u ahkamin, terbagi menjadi 4 hukum. Biar ingin tahu apa itu 4 hukum, saksikan di video saya selanjutnya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.